coba lah. Kalau di kamar Groba itu beda sama yang pusat. Kalau di Groba itu kayak bintang 5. Bintang 5. Iya. Sudah mah ya. Lemari besar. Lemari besar. Lemari besar jati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi ya. Kembali lagi bersama saya Ihor Tampan, tentunya masih di channel Malam Jumat Official ya. Oke, kita masih dengan tema yang sama dengan tema-tema yang sebelumnya, yaitu ngobrol-ngobrol santai mengenai berbagi pengalaman di kehidupan pondok pesantren. Setelah 2 episode ya, 2 episode kemarin kita telah ngobrol-ngobrol dengan teman kita atau kakak kita yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo dan juga ada juga dari Pondok Pesantren Langitan. Nah, sekarang kita juga akan membahas maksudnya membahas tema yang sama, itu pengalaman di Pondok Pesantren. Nah, sekarang saya sudah bersama Adi Sarohid ya. Gimana Adi Sarohid kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Masa lancar? Lancar. Alhamdulillah. Harus ya. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, jadi Mas Adi Sarohid ini merupakan santri dari Pondok Pesantren Langitan juga, tetapi di komplek atau di cabangnya cabang Groba. Ya, bener ya? Groba. Cabang Groba. Nah, mungkin nanti kita akan kepoin dikit apa sih di Groba itu, kok ada di Langitan, ada Groba gitu ya. Daripada dulu kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Oke. Mas Adi, gimana? Jadi kok bisa ke Groba, perasaannya gimana gitu setelah mau berangkat sampai awal-awal di Groba? Ya kalau berangkat awalnya sedih lah, pasti ya. jauh dari Pasti keluarga, sedih ya. jauh. Ya bisa kan dekat sama keluarga Ya. jauh. Tapi kalau sekarang ini udah beruntung banget yang bisa ya. mondok ini. Apalagi mondok kayak gitu di Groba ini gratis ya. apa aja, cuman Groba paling bayar PDAM. Oh, jadi untuk pembiayaan di Groba sendiri itu untuk PDAM saja, untuk air saja ya. Ya, cuman kalau di Groba itu memang gratis. Cuman kalau jauh dari Abayai, bayarnya itu dipakai roan. Jadi setiap hari itu harus roan. Oh, jadi setiap hari itu harus apa bahasanya ya. Tetap nggak gratis ya. Nggak gratis, cuma seluruh santri dianjurkan untuk membayar untuk pembiayaan di Groba itu untuk roan, bersih ya. Ya, banyak lah. Pokoknya roannya banyak lah, kegiatan-kegiatan yang yang itu sebagai imbalan timbal balik untuk pembiayaan gitu ya. Mungkin semua orang kita bisa merasakan kesedihan, terutama pisah dari orang tua, apalagi kita dari Sumatera, kita nyebrang ke Pulau Jawa kan, nah pasti sedih lah ya. Pasti sedih, jauh banget kan. Pasti kangennya juga pasti lebih ngena ya. Cuma awal-awal gimana di sana? Ada kesulitan nggak di sana? Kalau awal-awal mondok kesulitan dalam bahasa. Dan apa? Kalau di Lampung saya belum sering kehidupan di Lampung kan biasanya bahasa Indonesia biasa ya. Berangkat ke Langitan langsung kaget bahasa Jawa. Ya. Banyak yang nanyain. Ada pundi kan, bingung. Begitu di sana ditanya apa ini gitu ya. Baru tanyain orang mana, orang Lampung. Baru mereka bahasa Indonesia baru jelas ya. Oh, jadi mungkin awal-awal di sana mungkin kesulitan bahasa ya. Bahasa mungkin karena itu juga perlu adaptasi ya. Soalnya alhamdulillah sekarang udah lancar lah. Udah berapa tahun? Jalan 3 tahun. Sudah 3 tahun. Harusnya sudah sudah bisa menguasai lah ya. Semoga. Gitu. Nah, terus untuk santrinya di sana termasuk di pondok pesantrennya padat nggak santrinya sana? Banyak atau padat? Kalau Langitan, kalau dijadiin satu itu udah pasti padat. Cuma kalau di Groba ini awal mondok saya itu cuman asrama itu sekitar cuman 200-an. 200. Sekarang ini udah membludak lagi. Sudah banyak ya? Banyak. Kira-kira berapa? Kira-kira ya sampai 400 sudah sampai mencapai musola itu. Pertama kali saya datang cuman satu musola itu belum penuh.
Ini udah sampai luar belum keluar ya. Iya, Oh, udah jadi lebih berarti mesalahan. selama Mas Adi di sana itu berarti kan baru 2 tahun ya, Iya. baru mau 3 tahun. Ah. Kan? Berarti dalam jangka 2 tahun itu perkembangannya sangat pesat ya untuk jumlah santri sendiri. Berarti santri sana sangat padat ya, khusus untuk komplek Purba saja. Iya, padat. Ini kan tadi sempat berbincang-bincang gitu kan, sempat bingung juga mengenai Purba dan Langitan. Mungkin bisa dijelaskan ya apa antara Purba sama Langitan ini sendiri gitu, gimana? Kalau Purba ini kan dia kan asrama sih, asrama kayak pondok-pondok kayak kalau di pusat itu kan asramanya Hanafi, Al-Maliki, Bali. Nah, ini putra pertama Mbah Yai Fakih ini Mbak Abah Ubed buat sendiri di luar Langitan pusat. Oh iya. Nah itu gerobak lah. Nah gerobak ini dikhususin awalnya tuh dikhususin untuk orang-orang yang nggak mampu. Makanya digratisin. Terus pendidikan meningkat ya sekarang semua bisa masuk situ walaupun orangnya udah mampu tetap masuk, tapi tetap gratis, tapi bayarnya dengan tadi. Oh jadi ini didirikan oleh putra pertama dari Abah Yai yang di Langitan. Nah itu mendirikan lagi asrama baru ya dinamain lah Purba. Jadi merupakan cabang lah ya, cabang dari Langitan. Terus untuk kegiatan pembelajarannya masih ada sangkut pautannya enggak? Apa sudah sendiri gitu? Iya, kalau masalah pembelajaran saya tetap belajar di Langitan pusat seperti madrasah, Tadiyah, Sanawiya, dan Aliyah. Itu tetap belajar di pusat. Cuma kalau pembelajaran seperti ngaji Quran, musyawarah, terus ngaji pagi itu tetap di gerobak. Oh, jadi ini bukan enggak cabang ya, udah masuk cabang ya. Semua kegiatan santri itu di gerobak tetap. Yang di gerobak tetap gerobak. Tetapi untuk pengajian atau sekolahnya itu ke pusat. Langitan. Oh, jadi berarti ini sudah bisa dikatakan pondok pesantren yang berdiri sendiri lah ya gitu ya. Cuma kan bukan tetap di bawah naungan pondok pesantren Langitan. Cuma tidak berfokus kepada di pondok pesantren Langitan karena mempunyai struktural dan kegiatan sendiri. Oh, jadi itu. Jadi sempat bingung kan tadi kan kok Purba Langitan. Jadi ada kesimpang siuran. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pondok pesantren Purba ini merupakan cabang dari pondok pesantren Langitan itu sendiri yang dimana didirikan oleh putra pertama dari Abah Yai Fakih ya. Nah, terus untuk ya seperti yang mungkin kita sharing-sharing ya keadaan di pondok pesantren kita gitu ya. Nah mungkin untuk keadaan kamarnya gimana? Suasana di dalam kamar. Nah kalau kamar di gerobak ya. Kamar di gerobak, kita berbicara di gerobak lah. Kalau di kamar gerobak itu beda sama yang pusat. Kalau di gerobak itu kayak bintang 5. Bintang 5. Iya. Sudah wah ya. Lemari besar. Lemari besar jati lagi. Nah jati. Lemari besar jati lagi kan kayunya. Terus itu udah ada kipas-kipasnya juga masing-masing. Terus paling kalau satu kamar itu paling banyak 10 orang. Satu kamar paling banyak 10 orang. Ya. Berbeda dengan di pusat ya, yang kemarin katanya ada 3x4 sekian puluh santri ya. Beda. Nah ini sudah beda ya. Itu mungkin 10 orang itu satu kamar itu luasnya berapa bangunannya? Luasnya paling sekitar berapa? 3x4 cukup kan? 3x4 juga ya. Cuma kan volume santrinya lebih sedikit dan fasilitasnya lebih memadai lah. Lebih mahal gitu ya. Seperti hotel bintang 5 ya. Banget. Jadi lebih jadi kegiatan di kamar mungkin bisa lebih banyak kegiatan yang lebih difokuskan di kamar gitu ya. Untuk istirahat mungkin kamar terserah kita gitu kan. Kalau pengajian lainnya yang kegiatan di luar kamar. Berarti kegiatan di kamar ini bukan hanya untuk tidur saja gitu ya, mungkin untuk nyantai segala macam bisa di kamar gitu kan. Iya. Banyak juga yang di kamar saya itu belajar juga ya, maksudnya kan ya kalau misalkan kemarin kan
di yang kali 4 dan diisi berapa puluh orang itu kan, kalau kita untuk belajar itu kan kita susah kalau di kamar kan, fokus susah juga. Nah kalau di Goroba ini kita bisa belajar, bisa kita cerita, ngobrol, ngopi ya, bisa di kamar gitu ya. Nah, di kamar juga bisa juga di Jeramban juga, Jeramban itu jarang dipakai juga, luas juga. Oh di teras. Iya. Ya. Jadi banyak tempat kosong. Kosong di Goroba ya. Pantesan mungkin apa namanya sangat pesat tadi ya, jumlahnya banyak. Oh jadi lebih apa namanya lebih nyantai lagi ya sebenarnya ya. Kalau untuk jadwal kegiatan di Goroba. Kalau jadwal Goroba itu yang paling dipentingin wirid. Iya. Wiridnya. Jadi setiap jamaah, karena kan kalau kita wajib jamaah. Kalau nggak jamaah takzir harus. Itu kalau di Goroba beda lagi. Wiridannya beda sama di pusat. Goroba udah punya wiridan sendiri. Tebel ya. Banyak ya. Banyak. Jadi setiap setelah itu jadwal wiridannya kapan saja? Setiap 5 waktu. Jadi minimal itu paling wiridan tuh setengah jam paling cepat. Setengah jam. Lumayan ya. Paling lama 2 jam. Nah itu berarti jamaah tetap diwajibkan. Ada hukuman tertentu nggak? Ada kalau jamaah. Setelah jamaah berdiri. Setelah jamaah berdiri. Nggak jamaah juga lebih parah lah kan. Iya. Oh, berarti diwajibkan untuk jamaah tepat waktu ya. Iya. Berjamaah tepat waktu dan juga diwajibkan untuk wirid. Berzikir. Iya. Itu wirid juga, kalau nggak wiridan juga dihukum. Kalau itu wajib wiridan semua. Oh iya. Bukan hanya sholatnya saja yang wajib tepat waktu dan harus berjamaah, tapi wiridannya juga. Iya. Itu khusus di Goroba. Itu hukumannya biasanya kalau yang telat jamaah, telat wirid itu gimana? Itu kalau sesudahnya Abah Ubed, kalau telat ya misalnya 1 rakaat telat itu berdiri setengah jam. Telat 1 rakaat. 2 rakaat sejam. 3 rakaat ya terus ya, berarti 1 rakaat tertinggal itu hukumannya berdiri 1 jam. Setengah jam. Tambah lagi sejam sampai 2 jam. Iya. Berarti selama dia zikir berarti dia berdiri. Iya, pas selesai jamaah nanti kalau keamanan datang suruh berdiri. Oh, berarti setelah kita kan sholat nih, jamaah itu kan sholat. Setelah selesai kan pasti kalau misalkan kita tertinggal 1 rakaat, berarti kan kita nambah 1 rakaat lagi ya kan. Begitu kita setelah salam nih, kita langsung berdiri loh. Iya, tahu kan dia nambah 1 rakaat itu loh, ini kurang 1 rakaat nih. Berarti kita berdiri. Iya. Sampai selesai zikir berdiri. Enggak sampai setengah jam. Oh, sampai setengah jam. Nanti kalau ada waktunya keamanan, disuruh turun, wiridan lagi. Tapi wiridan tetap lanjut ya. Iya. Kalau misalnya dia berdiri pun tetap wiridan. Mas sudah berdiri wiridan kan lumayan. Nah itu kalau maksudnya jadwal ngajinya dari pagi nanti bangun terus sampai ke tidur lagi gimana? Itu subuh selesai wiridannya, ngaji. Pas subuh kan biasanya kan kita bangun jam berapa? Jam 3 ada tahajudnya. Kalau tahajud itu sana nggak terlalu wajib. Cuman kalau di pusat itu diwajibkan. Oh, kalau di langitan tahajud itu diwajibkan. Cuma kalau di Goroba itu sesuai anak-anaknya sendiri. Pokoknya ya kita sebelum jauh ya sekitar 30 menit sebelum azan subuh sudah dibangun kan. Iya. Cuman sejam sebelum 1 jam sebelum subuh kita harus sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh gitu kan. Kan sambil nunggu jamaah mulai kan biasa kita dulu baca Quran. Nanti kalau abai tahu baru komat. Iya. Tapi tahajud ya siapa saja yang tahajud lah ya. Iya, siapa yang pengen aja gitu ya. Tetapi buat jamaah harus. Kalau jamaah itu udah wajib gitu ya. Nggak boleh ini lagi. Kalau ditinggal ya tadi itu harus gugat. Tuh, terus setelah selesai sholat subuh kan ada zikir tuh. Setelah zikiran ngaji lagi apa sih? Saya ngaji roan. Itu roan pagi tuh khusus untuk tingkatan ibtidaiyah sama musyawirin. Musyawirin udah lulus. Oh, udah lulus. Udah lulus tingkatan madrasah. Nah, kalau pagi itu MI sama musyawirin roan. Kalau untuk tingkatan MTS sama aliyah terus ke pusat ngaji. Ya, oh, madrasah. Jadi kalau habis zuhur gantian. Roannya yang tadi ngaji pagi. Enggak, yang kalau habis zuhur itu yang roan yang
Sania sama Alia. Nah, habis zuhur MI baru berangkat lagi. Oh, jadi nah itu untuk kegiatan ngajinya. Terus kalau misalkan jadwal musyawarahnya kapan? Jadwal musyawarah di gerobak habis isya. Habis isya. Ya, habis isya pas. Habis isya sampai jam 10. Jam 10. Berarti dia itu mah dari jam 8 sampai 10 2 jam lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Itu kan dekat kepotong sama wiridan. Iya, sama wiridan. Karena kalau yang paling lama wiridan tuh wirid dengan isya sama subuh itu udah. Oh, isya sama subuh itu. paling lama. Oh, berarti setelah sholat isya wiridan baru musyawarah. Iya, musyawarah. Oh, berarti lebih lama musyawarah, lebih lama wiridnya atau dikira daripada musyawarahnya. Iya. Oh. Cuman ada lagi setiap malam Rabu, malam Jumat tuh musyawarah nggak ada. Oh. Diganti dengan sholawatan. Malam Rabu burda, malam Jumat tiba. Oh, jadi diganti dengan kegiatan sholawatan. Kalau yang malam lainnya baru musyawarah. Itu kan untuk apa pagi ya, taruhlah kita pagi itu kita ngaji madrasah. Iya. Malam tadi kita wiridan atau musyawarah. Iya. Kalau ngaji Qur'annya kapan? Ngaji Quran habis maghrib. Habis maghrib. Itu simaan apa kita larang saja? Langsung ngaji ke gurunya. Oh, langsung ngaji ke gurunya habis maghrib sampai isya berarti. Ya sampai isya. Oh. Ya taruhlah kita sampai teman-teman santri ini ngajinya selesai. Iya. Ya. Habis itu sholat isya berjamaah. Iya. Jadi langsung musyawarah. Iya. Nah itu lumayan padat juga berarti ya. Iya. Padat aslinya, cuman ya tapi masih banyak yang pagi masih tidur, nggak roan. Iya. Nah, itu gimana? Kalau roan? Itu yang langgar itu sama aja. Sama ya. Kalau ketahuan itu asli. Tetap dihukum ya. Tetap dihukum. Karena kan roan yang wajib kan untuk iya. bayar. Bayar kan? Ini. Iya. Pokoknya ya kita roan itu kan seperti kita tahu kemarin teman-teman ya. Itu bersih-bersih ya, bersih-bersih di lingkungan pondok. Mungkin kalau misalkan di Goroba ini bukan cuma bersih-bersih ya, yeah. Mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang memang saat itu harus dilakukan ya. Itu nyari barokah juga. Iya, nyari barokah juga. Itu berarti ngaji Qur'annya habis maghrib. Nah, untuk istirahatnya biasanya. Istirahat tidur. Iya tidur. Habis musyawarah. Langsung tidur. Itu. Tapi belum wajib tidur. Iya. Jam paling lama jam 12 tuh udah wajib tidur. Jam 12 harus tidur. Soalnya kan sesuai anak-anaknya banyak yang habis belajar, ngaji lagi, terus ada yang ibadah, ada yang jajan nanti kalau jajan, ada masak. Iya. Ya intinya kegiatan itu apa namanya kita setelah sholat subuh itu kita zikiran kan, setelah zikiran kita juga ada yang ngaji, ada yang ro'an, juga beres-beres segala macam sampai isya kan baru selesai. Nah itu baru kita istirahat. Maksudnya istirahat tuh semua kegiatan pembelajaran kan berhenti di jam 10. Iya. Selesai. Iya. Oh, jadi setelah itu baru anak-anak mau belajar lagi lah, mau ngapain pokoknya. Nah ini jam 12 sudah wajib tidur. Udah ada keamanan keliling. Iya. Itu. Terus untuk apa biasanya ngaji kitab kuningnya apa? Ini kitab kuning kan? Iya. Apa biasanya pengajiannya? Kalau ngaji sore kemarin itu Irsyadul Ibad. Itu untuk semua tingkatan ngajinya Irsyadul Ibad ya sore. Oh. Kan nih kalau misalkan ro'an kan nggak mesti dari pagi sampai siang kan? Iya. Dan mungkin ya 1-2 jam lah. Itu kan masih ada waktu untuk zuhur. Itu biasanya diisi ngaji lagi untuk di Gorobai sendiri atau apa? Kosong. Anak-anaknya. Oh. Ro'an itu minimal sejam aja udah cukup ro'an. Kan ro'an. Ya. Misalkan kita ro'an start jam 8 nih. Ya. Berarti kan jam 9 sudah selesai. Ya. Nah setelah itu kan bahas terserah santrinya. Iya, mau ada dari nyuci baju. Itu kegiatan kosong lah ya. Kegiatan kosong. Oh. Yang penting udah ro'an aja. Terus untuk ngaji kitabnya apa saja? Ngaji kitab tuh pagi ya, habis sholat subuh. Habis wiridan. Ngaji. Habis itu selesai ngaji itu ro'an. Habis itu baru sore ngaji lagi. Oh. Dan untuk ngaji yang kitab kuning yang lainnya difokuskan ke madrasahnya. Iya. Oh iya. Nah untuk terus kalau ini untuk hafalan. Iya hafalannya. Sama seperti kegiatan Musa juga hafalannya pertingkatan. Oh pertingkatan. Jadi kan ini kan sekolahnya atau ngajinya kan ke langitan tuh. Berarti yang dihafalkan itu yang tetap di sana dari sananya. Jadi madrasah. Kalau di gerobaknya nggak ada hafalan tambahan gitu. Di paling kalau kayak kemarin tuh sesuai daunnya Abah suruh ngapal wiridan sebanyak itu. Iya,
Jadi hafalan-hafalan itu hanya waktu hafalan sekolah saja. Iya. Oh iya. Nah, untuk ya teman-teman tuh, siapa tahu nanti ada yang pengen ke Guroba kan ya. Semoga ya. Karena nih keadaan di Guroba ya seperti inilah diceritakan oleh Mas Adi ya. Karena ya mulai dari kegiatan, terus juga administrasi, pembelajaran, ya setelah dijelaskan dari kurang lebihnya. Terus ini pembahasan yang memang menurut saya lumayan menarik nih, mengenai peraturan. Ya, karena kan adanya peraturan pasti adanya pelanggaran. Pasti. Iya, bukan mohon maaf, maksudnya adanya pelanggaran masih adanya peraturan. Gitu kan, karena ada pelanggaran dibuatlah peraturan gitu kan. Biasanya aturannya yang sering dilanggar lah. Kalau di Groba itu sering dilanggar itu nggak jamaah, nggak wiridan, nggak roan. Nah itu paling dilanggar, sering dilanggar. Ya. Kalau misalkan keluar tanpa izin, nah kalau Groba ini beda sama yang pusat. Kalau yang pusat nggak boleh keluar sama sekali. Kalau Groba ini boleh keluar. Cuman ya ada sepelingnya saja. Cuma kalau mau ke pasar, mau ke tempat-tempat lain jauh, itu harus izin ke pengurus. Nah, berarti kan lingkungannya ini berbaur dengan masyarakat. Iya. Oh, kondisinya berbaur sama masyarakat. Pondok ini langsung tetanggaan. Iya. Langsung. Masyarakat. Nah, jadi berarti santri ini bisa berinteraksi dengan masyarakat tempat. Oh, tapi kalau misalkan dia mau keluar dengan jarak yang lumayan jauh, agak jauh, harus izin. Nah, kalau misalkan ada nggak biasanya yang nggak izin keluar? Ada ya. Nah, biasanya hukumannya diapain? Itu biasa petal. Biasa ya, dipotong rambut. Tidak sesuai dengan aturan. Sesuai dia pelanggaran dulu. Kalau pelanggarannya ke rumah, ini paling better. Ini kalau pelanggaran kalau untuk main warnet, PS, tempat-tempat yang patut lah gitu. Itu baru tambahan lagi disiram, terus dipajang. Lumayan juga ya. Berarti kalau misalkan pulang ke rumah nih, kabur ya, bahasa kita kan kabur atau bolos ke rumah, ya cuma petal dikit gitu ya. Kalau misalkan ke PS, ke warnet, ke pasar atau kemana gitu, pasar malam lah. Berarti lebih parah lagi ya. Kotaknya petal lebih banyak, disiram, dipajang juga. Kalau pelanggaran di Groba itu yang paling berat nyolong, itu paling diharamin. Paling langsung dari abah ya langsung gak suka abah. Paling gak suka ya kalau ada santrinya yang nyolong. Baik nyolong punya ngambil punya temennya, apalagi punya orang lain tetangga gitu ya. Itu bisa langsung dikeluarin apa gimana? Ya, langsung dikeluarin. Kalau ada yang maling langsung dikeluarin. Gitu. Ya karena memang kita namanya juga kehidupan banyak ya, kehidupan orang banyak ya. Kita juga punya latar belakangnya yang berbeda-beda gitu. Ada yang misalkan lagi nakal-nakalnya pengen mondok dengan tujuan pengen memperbaiki diri, tetapi sampai ke pondok bukan memperbaiki diri karena banyak peluang dia untuk melakukan kenakalan mau tambah nakal, dari kesempatan. Nah, mungkin itu oknum ya, untuk oknum yang memang ya perbuatannya kurang baik dan tidak patut untuk dicontoh. Oh, berarti kalau misalkan mencuri itu langsung dikeluarin ya? Iya. Sebelum kalian ditazir dulu. Banyak juga tazirnya. Lumayan juga digundul, pajang, baru soan dulu. Nanti kalau misalnya abah ya langsung bilang boyong, keluarin, langsung keluar. Kalau ada dispensasi baru itu itu hal lain lah ya. Itu kebijakan. Biasanya kalau dipajang itu ada kasih tulisan nggak? Iya, selalu. Saya merokok, saya tidak wiritan, saya kabur, ada dipajang gitu ya. Biasanya berapa menit Pak? Paling cepat 3,5 jam. Pokoknya semua hukuman minimal setengah jam. Sesuai hukumannya, sesuai tazirannya. Kalau lebih tingkat ya nambah lagi setengah jam. Oh, ya paling sering denger ya gitu ya. Tapi yang main warnet, yang main PS ada ya? Ada. Kalau warnet tuh nggak ada sekitar di Global. Cuma kalau PS itu ada. Oh, ada. Ada pernah santri yang langganan PS. Berarti kalau warnet ya taruhlah jarang ya. Tapi PS ada gitu. Iya. Malah PS itu di belakang pondok. Ini yang penyakitnya ini. Harusnya mungkin
ya harus pinter-pinter bagi waktu. Harusnya tukang PS itu ngomongnya kebaya ya. Buka lah biar bisa buka gitu. Tapi tetap ya karena ketika kita bermain PS ya, game yang khususnya game apapun itu memang kita menghabiskan waktu. Yang cuma-cuma itu sebenarnya buang-buang duit juga gitu. Kalau memang kita bisa bagi waktu, oke lah kita. Cuma kan kebanyakan ya hampir ya 90% ketika orang bermain game itu lupa segalanya. Iya. Itu. Jadi makanya tidak diperbolehkan untuk main game. Membawa alat elektronik juga tidak diperbolehkan. Nggak boleh ya. Mau apapun itu musik pop MP3 nggak boleh. Kalau misalkan ketahuan bawa disita barangnya diapain biasanya? Sesuai jauh pertama disesuaiin dulu ke busnya masuk ke pengurusnya lah ya. Baru misal dahunya rusakin misal simpen balikin. Jadi berarti nggak ada peraturan yang formal, maksudnya dalam artian tertulis nggak ada. Yang tertulis itu pertama disita doang. Kalau mau dibalikin apa enggaknya sesuai daun lagi. Hancurkan. Ya. Berarti peraturan formal yang dalam artian tertulis itu ada ya, yang diserahkan kepada orang tua, yang harus dipelajari oleh orang tua ada pasti kan. Tetapi mengenai itu kan kembali ke kebijakan ya, kebijakan lagi ada pada pengurus atau kayak mbah yai langsung ya Allah ya. Berarti sayang ya kalau dihancurkan ya, makanya jangan bawa HP kalau mau nonton. HP bagus, aduh jangan, sayang namanya ya, eman-eman. Tuh. Berarti untuk aturannya ya mungkin ya normal ya. Semua pondok pesantren juga memiliki peraturan yang normal. Mungkin kalau ada yang pondok pesantren mewajibkan bahasa gitu kan. Untuk kegiatan kayak warnet, jamaah, PS, keluarkan pengen pasti semua pondok pesantren itu melarang. Dan untuk pembawaan alat elektronik dilarang pasti ya. Semua itu pondok pesantren sama seperti itu ya. Karena hal itu pasti mengganggu. Mengganggu pembelajaran. Merusak otak juga ya. Nah terus ya kan sekarang kan Mas Adi udah 2 tahun nih di Gerobak. Gimana perasaannya? Beruntung banget tuh, Pak. Karena ya itu bisa ngurangin beban keluarga, sini kan gratis. Terus keluarga juga senang kalau saya mau di Jawa. Itu kan berarti terbayar ya kesedihan dari awal tadi dengan mendapatkan ya kenyamanan di dalam pembelajaran atau dunia pendidikan khususnya di Gerobak itu sendiri. Ya teman-teman yang mungkin ada minat pengen ke ke Gerobak atau ke Langitan gitu ya, nggak apa-apa, kita belajar itu kan di mana saja ya, terus kembali lagi kepada diri kita gitu ya. Berarti tingkatan ngajinya itu sama saja ya, sama dengan kayak di Langitan ya. Jadi pokoknya kalau untuk pengajian madrasah di Gerobak ini tetap ke pusat itu ke Langitan. Cuma kalau tetapi di Gerobak ini punya kegiatannya sendiri. Nah, mungkin ya kurang lebih seperti itu ya. Ya, kegiatan jadwal-jadwal, kegiatan-kegiatan dan kondisi di di Pondok Pesantren Gerobak ya. Dan mungkin ya Gerobak ini berbeda dengan di Langitan itu. Kalau di Langitan kan dikelilingi pusatnya di situ saja gitu. Tidak ada dengan interaksi dengan masyarakat lain, luar nggak ada, pokoknya di situ semua kegiatan. Tapi kalau misalkan di Gerobak ini masih ada interaksi dengan orang luar atau tetangga kita, dengan masyarakat gitu. Itu ya perbedaan ya, sedikit perbedaan dari Langitan dengan Gerobak. Karena Pondok Pesantren Gerobak ini merupakan cabang dari Pondok Pesantren Langitan. Tapi letaknya agak jauh ya. Tinggal nyebrang aja, kan ada pembatasan jalan. Ada jalan raya. Nah, itu pembatasnya. Langsung nyebrang dah. Itu ya. Ya mungkin nggak terlalu jauh ya. Karena kan memang kalau terlalu jauh juga kan kegiatan pembelajaran madrasahnya harusnya kalau jauh harus di Gerobak juga gitu kan. Karena mensulitkan ya. Itu ya, teman-teman ya yang menarik mengenai Gerobak gitu, menurut teman-teman nilai sendiri ya, siapa tahu nanti berminat nggak apa-apa ke sana. Cara daftarnya gimana? Daftar di ke Gerobak.
kalau data global itu SWOT dulu. SWOT, kalau udah SWOT baru ke aplikasi, ngisi formulir, ini, udah itu doang. Berarti langsung ke sana. Iya, langsung ke sana. Langsung ke sana. Itu udah pasti keterima. Sudah pasti keterima. Mau siapapun orang itu tetap keterima. Karena nggak mandang. Nggak mandang ya. Tapi kan kuota ada dibatasin. Nggak ada. Kuotanya nggak dibatasin. Nggak ada batasin. Oh, berarti kalau memang pengen ke Pondok Kegeroba langsung saja datang ke sana, langsung ngadep ke yainya, langsung nanti disuruh ngisi administrasi. Persyaratannya itu paling cuma ngisi formulir aja. Paling ada kartu keluarga. Paling daftar ulang doang. Daftar ulang tuh bayar. Oh, pasti ada daftar ulangnya. Tapi awal doang gitu ya. Kalau selanjutnya udah nggak ada. Pembayaran. Sudah terbayar lah dengan pendidikan gitu. Ya. Nah, mungkin kalau dengan pembiayaannya tadi kan gratis ya, daftar ulang saja. Itu untuk pendaftaran. Berarti online tidak bisa? Online? Maksudnya gimana? Maksud pendaftaran online? Pendaftaran online belum ada apa gimana? Mungkin ada, cuma saya belum tahu. Ya. Nah, kalau misalkan pengen tahu apa selain dari pembicaraan kita, kalau pengen ngepoin Geroba itu bisa lewat apa? Facebook Geroba langsung ya. Mungkin Instagram juga ada. Ada juga ya. YouTube-nya juga ada. Nah, berarti kan itu apa langsung saja dikepoin ke media sosialnya saja ya. Karena kan setiap malam bisa ada kegiatan misalnya mau balikin, terus pelantikan atau lainnya lah tuh apa ngelakuin live streaming biar tahu orang-orang tuh Geroba gini. Iya, jadi kalau pengen lebih tahu lagi Geroba cari di Facebook atau Instagram, pokoknya di sosial media Geroba apa namanya. Kalau Facebook itu Ponpes Darul Geroba kayaknya. Ponpes Darul Geroba. Pondoknya ya, cari ya. Ponpes Darul Geroba itu selalu dipakai Facebook. Oh, lebih banyak menggunakan Facebook. Nah, mengenai pembiayaan gratis, nah terus berarti makannya kita juga sama. Makan gratis. Semua gratis. Sudah disediakan oleh pondok. Iya, sudah disediakan sama abahnya. Udah digratisin sama abahnya. Terus yang masaknya kita sendiri apa? Nah, kalau masak ini Mbak. Ada yang masakin. Nah, itu kalau jatah masak itu Mbak. Jadi kan tinggal roan sawah, nyiapin apa lauknya. Ada juga roan di kandang. Banyak lah. Jadi kalau masak itu langsung ke perempuannya. Ada yang masakin. Ya, jadi yang masakin ada, cuma yang santrinya ini hanya misalkan ke pasar beli bahan-bahan makanan, mungkin ke sawah, ke kebun atau kemana nyari-nyari yang mau dimasak gitu aja ya. Nah, kalau perempuan kan roannya masak. Jadi ada perempuannya juga. Perempuan juga ada. Di Geroba. Berarti di Geroba itu putra dan putri. Iya. Terus semuanya dibatasi. Ya dibatasin. Tapi kegiatannya sama ya? Kegiatannya kalau perempuan sih kurang tahu. Cuma kalau masalah wiritan udah pasti. Jamaah satu. Ngajinya juga mereka ke ini. Ya, kalau ke madrasah juga putri langsung ke pusatnya juga pusat perempuan. Berarti kegiatannya kurang lebih ya, kurang lebih sama dengan apa namanya yang putra. Pokoknya kegiatan di Geroba itu sama saja yang mau putra maupun putri. Jadi di Geroba itu ada santri putrinya juga. Ada. Bukan putranya saja. Berarti satu komplek Geroba itu putra putri ya. Kan luas juga itu Geroba ya. Setengahnya Langitan Pusat. Berarti ya lumayan luas. Berarti makannya gratis juga. Ngaji ya tinggal ngaji. Jadi tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Makanya harus roan, syawaroh, jamaah, wiritan harus itu. Ya sekarang udah digratisin ya. Mungkin cara kita bayarnya itu bukan hanya dengan roan ya. Dengan cara kita ngaji, dengan cara kita musyawarah itu merupakan juga suatu apa ya? Selain kita untuk menuntut ilmu juga sebagai bayaran kita. Sebagai pembayaran kita untuk melaksanakan pembelajaran tadi. Karena kan sekarang kan bisa kita katakan untuk pembiayaan itu kan bisa menjadi penghalang pendidikan gitu ya. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa merasakan indahnya dunia pendidikan karena terhalang oleh materi tadi. Gitu. Mungkin bisa ya menjadi solusi ya. Bisa kalau bagi orang-orang yang nggak mampu, jadi bisa masuk ke Geroba ya, nggak apa-apa. Karena
pendidikan, apalagi ini kan berbasic agama Iya. dan dipantau pasti lebih terjaga. Insya Allah pasti kita dituntunlah, diarahkan kepada jalan-jalan yang lurus gitu kan, daripada kita pengen belajar tapi terhalang terhalang oleh kemampuan pembiayaan, terus kita nggak ngaji, padahal kan pondok-pondok pembelajaran kan banyak yang bisa tanda kutip gratis ya. Dan salah satunya di Guroba ya. Nah, terus di Guroba ini selain itu ada sekolah formalnya nggak? Sekolah formal? Iya, nggak ada. Oh berarti ya sekolahnya itu ke madrasah pusat. Oh berarti sekolahnya itu ya madrasah tadi ngaji ya. Berarti nggak ada sekolah formalnya. Ngaji saja. Tetapi kan kalau kita di pondok pesantren walaupun kita nggak sekolah, insya Allah ilmu di sekolah itu bisa kita dapat. Bener nggak? Iya, cuma kalau di madrasah pusat itu nanti kalau kita belajar tetap kan bertingkatan sih, MI, tetap dapat ijazah juga. Itu ijazah dari resmi dari presiden juga itu. Oh berarti sudah ada penyetaraan juga. Dari resmiin. Oh resmiin, berarti lulus madrasah ibtidaiyah setara dengan madrasah atau SD. Iya. Madrasah sanawiyah atau juga ya sanawiyah atau SMP yang seterusnya. Oh berarti sudah ketika kita lulus dari Guroba atau Pondok Pesantren Langitan, kita mempunyai ijazah tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah, sama saja dengan sekolah umum. Jadi mau lanjut kuliah kan udah ada ijazahnya. Oh jadi nah itu ya untuk di Guroba, jadi atau Guroba atau Langitan ya, jadi ijazahnya sudah setara, ijazah pondok pesantren sudah setara dengan ijazah sekolah formal ya. Jadi cara daftarnya juga mudah ya. Mudah, daftarnya mudah. Tinggal kalau memang sudah misalkan itu sudah ngepoin nih Guroba ini seperti apa kan di media sosialnya, oh seperti kok tertarik, langsung saja. Paling biaya berangkatnya. Ya, paling biaya berangkat sama daftar ulang. Iya, ada. Berarti sama kebutuhan pribadi. Oh, ya kalau kebutuhan pribadi ya nggak mungkin juga kalau kita gratisin. Harus tahu diri kita. Iya. Oh, berarti ketika misalkan nih saya pengen ke Guroba, hari ini saya berangkat, hari ini juga saya sowan, hari itu juga saya udah masuk di santrinya. Itu ya sangat mudah sekali ya. Tidak ada kita jadwal tes, tidak ada. Semua itu tidak ada. Jadi yang pengen ke Guroba ini solusi terbaik ya untuk ke dunia pembelajaran saat ini gitu ya. Yang di situ terhalang oleh biaya pendidikan. Kalau untuk biaya pemberangkatan dan daftar ulang harusnya kita gimana caranya kita usahakan harus bisa itu. Bisa pasti ya. Harus dicari gitu. Karena itu langkah awal. Karena setelah itu kan kita merasakan nikmatnya dunia pembelajaran di Guroba gitu. Jangan jangan mengeluh gitu. Kok gratisin nanggung. Jangan seperti itu ya. Itu udah gratis pol ya, mau gedung udah bintang 5. Iya bintang 5. Iya. Kamar yang hanya diisi 10 orang, lemarinya besar dari kayu jati, ada kipas juga, ada kipasnya, air melimpah ruah. Nah jadi nggak ada alasan lagi ya untuk minta tambahan gratisan kan. Itu memang sudah gratis banget ya. Pol-polan ya. Nah, itu ya teman-teman mungkin yang mau ke Guroba seperti itulah gambarannya. Dan kalau mau dikepoin lagi di sosial medianya ya Ponpes Darul Guroba. Mungkin ini saja ya perbincang-bincang santai kita bersama Mas Adi ya. Mas Adi terima kasih banyak ini sudah mampir di malam Jumat, telah bersedia mampir di malam Jumat, bersedia berbagi pengalaman. Karena kan kita malam Jumat kan memang difokuskan ke informasi khususnya di dunia pesantren. Hal baik ya. Jadi mulai dari info pesantren mana saja ya, rekomendasi mana saja ya, kami ya di situ bidang kami di malam Jumat. Makasih lagi ya. Lagi ucapan terima kasih Mas Adi ya, semoga ya puasa kita lancar-lancar ya. Terus ya itu ya pokoknya teman-teman tetap pantengin terus channel Malam Jumat karena informasi-informasi dunia pendidikan khususnya pondok pesantren ya kami insya Allah siap menyediakan. Tentunya juga ada ya hiburan-hiburan sedikit lah di channel kami untuk ya menghibur teman-teman semua, untuk subscriber tercinta pokoknya. Itu ya. Ya mungkin
Sekian dari kami ya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan tingkah laku saya bisa kurang sopan. Ada juga mungkin hal-hal yang membuat teman-teman tersinggung ya. Saya juga bersama Mas Adi juga mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.